XGF yang tidur dengan saudara laki-laki saya sehari sebelum pernikahan kami menghubungi saya 12 tahun kemudian seminggu sebelum pernikahan saya. Tapi kali ini saya butuh balas dendam. Saya akan menikahi pacar cantik saya selama 4 tahun dan kurang dari seminggu lagi. Ini pertunangan kedua saya. 12 tahun yang lalu, hampir saja saya menikahi mantan pacar saya, 38F. Dia adalah cinta pertama saya di sekolah tinggi dan kami telah bersama selama hampir 10 tahun. Jadi secara alami dan kami bahkan sudah tinggal bersama selama 5 tahun. Jadi tentu saja, saya siap untuk menikah. Dan dari penampilannya, begitu juga dia. Keluarga saya juga menyukai mantan saya jadi mereka sangat senang ketika saya mengumumkan kabar pertunangan kami. Tapi itu tidak terjadi karena hanya 1 hari sebelum pernikahan. Mantan saya berakhir tidur dengan saudara laki-laki saya. Mantan saya meminta saya untuk menginap di hotel semalam sebelum pernikahan sementara dia tinggal di rumah karena dia percaya bahwa kami perlu tinggal terpisah untuk menghindari sial dan saya melakukan apa yang dia minta. Sayangnya, atau mungkin untungnya, saya lupa sepatu saya di rumah dan harus kembali untuk mengambilnya beberapa jam setelah saya tiba di hotel. Ketika saya kembali ke rumah, saya terkejut melihat bahwa lampu padam di ruang tamu karena mantan saya benci memadamkan lampu saat meninggalkan ruangan dan tidak bisa percaya bahwa dia mengingat. Saya masuk dan langsung menuju ke kamar tidur karena itulah tempat saya menyimpan kotak sepatu karena itu sangat berharga bagi saya. Tapi ketika saya membuka pintu kamar, saya disambut dengan hal terburuk yang pernah saya lihat. Mantan saya sedang berbaring di tempat tidur dengan saudara laki-laki saya sendiri, dan begitu terjebak dalam aksi mereka sehingga mereka hampir tidak menyadari bahwa saya masuk ke dalam kamar. Hanya setelah beberapa detik mereka memperhatikan saya tetapi saya benar-benar terdiam dan tidak tahu bagaimana bereaksi. Dunia saya hancur dan segera setelah saya menyadari apa yang saya saksikan. Saya lari sambil mantan saya memanggil saya. Saya kembali ke hotel, sesak napas dan panik dan menolak untuk percaya pada apa yang saya lihat. Saya seharusnya menikah keesokan harinya jadi ini benar-benar gila. Butuh waktu bagi saya untuk mengumpulkan pikiran saya begitu saya sampai di kamar saya dan ketika akhirnya saya berhasil menenangkan diri, saya akhirnya menangis setidaknya selama 1 jam. Untungnya, saya tidak memberitahu mantan saya di hotel mana saya menginap sehingga dia tidak bisa menemui saya dan hanya bisa mengirim pesan teks kepada saya yang itulah yang dia lakukan. Dia mengirimkan sejumlah pesan permintaan maaf dan mencoba meyakinkan saya bahwa ini hanya 1 kali kejadian tetapi saya sangat meragukannya. Dia juga mengatakan bahwa pernikahan membuatnya stres sehingga dia perlu melepaskan sedikit tekanan dan saudara saya selalu ada untuknya sehingga dia tidak tahu kepada siapa dia harus berbicara. Saya hampir tidak percaya bahwa dia bahkan mencoba menjelaskan dirinya setelah apa yang saya lihat dan segera memblokirnya. Saya juga memblokir saudara saya karena saya tidak tertarik dengan permintaan maaf mereka. Saya butuh waktu tetapi akhirnya saya bisa mengumpulkan diri dan membatalkan semua persiapan pernikahan terutama karena tidak peduli seberapa banyak uang yang saya hilangkan. Saya akan keluar dari kekacauan ini. Mantan saya hanya membuang-buang 10 tahun hidup saya jadi saya tidak keberatan membuang beberapa ribu dolar selama itu berarti saya tidak harus bersamanya lagi. Hal berikutnya yang saya lakukan adalah menelepon orang tua saya dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Mereka benar-benar bingung apakah mereka seharusnya menghibur saya atau memotong hubungan dengan saudara saya jadi saya memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Pada saat itu, sudah lumayan malam jadi saya memesan makan malam dan kemudian menangis hingga tertidur. Setelah hari itu, saya hanya melihat mantan saya 2 kali. Sekali ketika dia pulang ke rumah untuk mengemas semua barangnya dan pergi dan lainnya beberapa tahun kemudian. Di pesta teman bersama di mana dia mencoba berbicara dengan saya tetapi saya langsung pergi begitu saya melihatnya mendekat. Saya dan saudara saya juga tidak pernah berbicara sejak itu karena orang tua saya telah memutuskannya karena apa yang dia lakukan pada saya. Terakhir kali saya dengar, dia bekerja di Eropa dan belum kembali ke sini selama 3 tahun sekarang. Apapun, itu semua sudah berlalu dan saya berhasil melanjutkan dari episode yang mengerikan itu. Saya berada di tempat yang lebih baik sekarang dan tentu saja dengan seorang wanita yang jauh lebih baik yang saya percayai sepenuh hati. Semuanya berjalan dengan baik sampai beberapa hari yang lalu, tepat seminggu sebelum pernikahan saya, mantan saya menghubungi saya. Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahui tentang saya atau pernikahan saya tetapi dia menghubungi saya dari akun Facebook baru, karena saya sudah memblokir akun aslinya terlebih dahulu dan mengirim saya sejumlah pesan tentang betapa terpukulnya dia mendengar bahwa saya akan menikah lagi. Itu aneh bagi saya bahwa dia mengatakan lagi karena meskipun kami hampir menikah, kami sebenarnya tidak pernah menikah. Tetapi bagaimanapun juga, rasanya seperti deja vu total, cara dia merayu saya untuk menerima dia kembali tanpa mempedulikan apa yang dia lakukan dan bagaimana saya satu-satunya pria yang pernah dia cintai. Itu benar-benar mempengaruhi saya dan saya bahkan langsung memberitahu tunangan saya tentang itu. Sebagian dari saya begitu terganggu oleh ini sehingga saya ingin memberinya sedikit keberatan sebelum pernikahan saya tetapi bagian lain, yang lebih tidak memaafkan,
benar-benar ingin balas dendam. Saya tahu bahwa saya telah melakukan hal yang benar semua tahun yang lalu dan telah menangani situasi itu seperti orang dewasa, tetapi kali ini, saya ingin membuatnya menderita begitu parah sehingga dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menghubungi saya lagi. Ketika saya memberitahu tunangan saya tentang perasaan saya, dia sepenuhnya setuju juga karena meskipun dia pernah dikhianati di masa lalu dan meskipun itu bukan hubungan 10 tahun, itu masih menyakitkan, jadi dia tahu bagaimana perasaan saya. Jadi kali ini, daripada hanya melewatkan, kami membuat rencana untuk membalas dendam dan memastikan bahwa mantan saya mengalami sakit hati yang sama yang dia berikan padaku. Inilah mengapa beberapa jam setelah saya menerima pesannya, saya memutuskan untuk membalas pesannya mengatakan bahwa saya akhirnya siap untuk berbicara dengannya. Dia mengatakan bahwa dia siap datang ke tempat saya saat itu juga, tetapi saya memberitahunya untuk mendapatkan kamar di hotel terdekat, dan saya akan bertemu dengannya keesokan harinya sehingga tunangan saya tidak merasa curiga. Tentu saja, tunangan saya berada di samping saya saat saya berbicara dengannya. Dia setuju dengan semuanya dan jadi, keesokan harinya, saya pergi ke hotelnya pada waktu yang kami sepakati. Dia tampak sangat senang melihat saya dan bahkan menangis bahagia, tetapi dia akan menangis sungguhan dalam beberapa menit. Dia duduk di samping saya dan mulai menjelaskan betapa dia sangat menyesal atas apa yang terjadi selama 12 tahun terakhir ini, dan ingin mengganti kejadian itu tetapi tidak tahu bagaimana cara menghubungi saya sampai dia mendengar dari seorang teman bahwa saya akan menikah lagi dan dia hanya tahu bahwa dia harus mengirim pesan terakhir, atau dia akan kehilangan saya selamanya. Saya mendengarkannya dengan seksama dan bahkan pura-pura tertarik dan memegang tangannya saat dia berbicara. Sementara itu, saya hanya menunggu tunangan saya untuk datang. Hampir 20 menit kemudian, ada ketukan di pintu dan saya bergegas membukanya. Tunangan saya masuk, diikuti oleh semua pengiring pengantin kami, mengenakan topeng wajah saudara laki-laki saya. Mereka membawa kue juga dan bahkan itu memiliki wajah saudara laki-laki saya tersenyum pada kami. Mantan saya terkejut dan bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk mengatakan apapun. Kami berteriak kejutan. Sementara dia menatap dengan ekspresi terkejut di wajahnya karena saya yakin tidak ada yang akan pernah menduga ini akan terjadi. Kami berhasil meyakinkan staf hotel bahwa kami sedang memberinya kejutan dan itu relatif mudah karena dia sudah memberitahu mereka untuk membiarkan setiap tamu yang ingin mengunjunginya. Yang dimaksudkan hanya untuk saya, tetapi saya punya rencana lain. Setelah dia mampu memproses apa yang terjadi, dia mulai menangis sambil mengoceh beberapa kata yang tidak jelas sambil menangis, tetapi saya tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Dia berani mengirim pesan kepada saya hanya seminggu sebelum pernikahan saya, bahkan setelah berselingkuh dengan saudara saya sendiri. Hanya beberapa hari sebelum kami seharusnya menikah, jadi sekarang dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Saya memberitahunya bahwa ini yang dia pantas dan bahwa jika dia berpikir dia pernah memiliki kesempatan dengan saya setelah berselingkuh dengan saya maka dia keliru. Dia tidak punya hak untuk mengirim pesan kepada saya setelah apa yang dia lakukan dan saya senang bahwa dia terluka oleh apa yang saya lakukan karena dia sendiri yang menyebabkannya. Saya sangat dingin dan singkat saat mengatakan semua itu, tetapi dia terus menangis dan mengatakan bahwa jika saya tidak ingin dia kembali maka saya seharusnya hanya mengabaikan dan memblokirnya daripada dengan sengaja mempermalukannya seperti ini. Tetapi saya tidak merasa kasihan padanya sedikit pun. Tidak saat itu dan tidak sekarang. Saya memberitahunya untuk tidak pernah berbicara dengan saya lagi dan kemudian meninggalkannya menangis sendiri di kamar hotel. Sekarang, saya seharusnya menikah dalam 2 hari, tetapi beberapa teman tunangan saya ingin saya meminta maaf kepada mantan saya karena mereka pikir cara saya menolak dia saat itu terlalu keras dan tidak peduli apapun yang dia lakukan, dia tidak pantas mendapatkan ini. Pengiring pengantin saya tidak membagi pandangan ini karena mereka mengenal saya sejak sekolah menengah dan mereka juga sangat sadar bagaimana saya harus melawan depresi dan berjuang untuk hidup saya dalam beberapa tahun setelah putus dengan mantan saya karena apa yang terjadi. Mereka juga tahu seberapa besar saya mencintainya dan apa artinya baginya, jadi mereka tidak keberatan dengan apa yang saya lakukan. Teman-teman tunangan saya mungkin mengharapkan beberapa drama sekolah menengah yang bisa mereka gosipkan nanti, tetapi ini terlalu nyata dan nyata bagi mereka. Tunangan saya mendukung saya dan tidak berpikir saya harus meminta maaf, tetapi teman-temannya menolak untuk menjadi bagian dari pernikahan jika saya tidak melakukannya. Sekarang saya benar-benar bingung karena, di satu sisi, saya tidak ingin tunangan saya kecewa di hari pernikahan kami. Bagaimanapun, dia sangat menghargai teman-temannya, tetapi saya juga tidak berpikir saya berutang permintaan maaf kepada mantan saya. Dia bisa saja tetap keluar dari hidup saya dan ini tidak akan pernah terjadi, tetapi dia hanya tidak ingin melihat saya bahagia. Faktanya, dia masih mencoba berperan sebagai korban di sini dan terus mengirimkan pesan dari akun spam tentang bagaimana saya telah menyakitkan hatinya dan bahwa ini pasti akan kembali kepada saya suatu hari nanti. Saya tidak terlalu peduli dengan jenis manipulasi emosional seperti ini. Bukan untuk mantan saya dan tentu bukan untuk pengiring pengantin calon istri saya. Sekarang, saya tahu bahwa dia tidak akan pernah meminta saya untuk meminta maaf hanya demi dirinya sendiri. Tapi saya merasa agak terbebani untuk melakukannya.
pada titik ini dan itulah mengapa saya di sini. Waktu saya semakin terbatas dan saya perlu memutuskan apa yang akan saya lakukan saat ini. Ide untuk merendahkan mantan selingkuhan saya setelah dia mencoba kembali dengan saya hanya seminggu sebelum pernikahan saya? Update 1, jadi respons atas ini cukup beragam. Untuk mengatakan minimal. Hanya 1 hari lagi menuju pernikahan dan saya telah memutuskan untuk berbicara dengan calon istri saya sebelum saya benar-benar melakukan sesuatu. Seperti yang kebanyakan orang usulkan. Saya berbicara dengannya tentang bagaimana perasaan saya dan begitu saya memberitahunya. Dia mengatakan bahwa saya sama sekali tidak perlu meminta maaf kepada mantan saya hanya karena pengiring pengantinnya berpikir begitu. Dan jika itu mengganggu mereka maka mereka bisa melewatkan pernikahannya. Dia mengatakan bahwa pengiring pengantinnya tidak tahu apa yang terjadi dan sebagian besar dari mereka berpikir bahwa saya telah bereaksi berlebihan bahkan ketika dia menjelaskan bahwa mantan saya dan saya sudah bersama selama 1 dekade dan dia berselingkuh dengan saudara laki-laki saya. Hal-hal yang sungguh kejam dan tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi mereka tidak yakin dan masih percaya bahwa saya bersikap tidak masuk akal dan harus meminta maaf kepadanya sehingga dia menyerah mencoba menjelaskan sisi saya kepada mereka dan bahkan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu menghadiri pernikahan kami jika mereka tidak merasa seperti itu. Dia tidak berbicara dengan teman-temannya 1 hari penuh dan sepertinya sangat tidak mungkin mereka akan menghadiri. Salah satunya bahkan mengembalikan biaya gaun pengiring pengantin yang telah dia beli untuk mereka semua dan dia berpikir bahwa sebagian besar dari mereka akan melewatkan. Dia menunjukkan sikap yang kuat demi saya tapi saya tahu dia terluka karena wanita-wanita ini adalah teman-temannya sejak sekolah menengah. Calon istri saya mengatakan dia tidak peduli tapi saya tahu dia peduli, di dalam hatinya. Jadi saya memutuskan untuk berbicara dengan teman-temannya dan mencoba meyakinkan mereka sendiri. Tentang mantan saya, dia masih sangat merepotkan. Beberapa jam yang lalu, dia berhasil menelepon saya dan kemudian menghabiskan 15 menit mencoba berdebat dengan saya. Dia benar-benar mencoba meyakinkan saya bahwa saya masih mencintainya tetapi hanya terlalu bangga untuk mengakuinya. Dan mengapa dia mengatakan demikian? Nah, ternyata karena saya telah melakukan segala cara hanya untuk merendahkan dia. Jelas itu berarti bahwa saya masih menyimpan perasaan padanya di dalam hati. Ya, dia benar tapi perasaan itu adalah perasaan benci dan jijik. Entah dengan alasan apapun, dia percaya bahwa saya hanya ingin melihatnya untuk terakhir kalinya sehingga saya memegang tangannya saat dia berbicara tetapi sejujurnya. Itu hanya untuk membuatnya terkejut lebih lagi. Saya benar-benar tertawa di depan wajahnya saat berbicara dengannya, berharap dia akan mendapatkan petunjuk, tapi dia terus melanjutkan mengomel tentang bagaimana kita adalah jodoh dan bahwa saya perlu membatalkan pernikahan sebelum saya membuat kesalahan besar. Sejujurnya, satu-satunya alasan saya mempertimbangkan semua ini adalah agar dia tidak melakukan hal bodoh. Saya telah mencoba menghubungi orang tuanya agar mereka bisa membawanya pergi tapi belum bisa menghubungi mereka jadi saya hanya menunggu mereka merespon dan setelah itu, akhirnya saya akan dapat menyingkirkan dia sekali dan untuk selamanya. Jangan salah paham, saya masih membencinya tapi saya juga tidak ingin dia melukai dirinya sendiri. Saya bukanlah orang yang kejam. Update 2, hai, teman-teman. Jadi, kami resmi menikah sekarang. Sudah beberapa hari sejak pernikahan dan saya masih tidak bisa percaya. Dia sekarang adalah istri saya senang. Tapi sayangnya, masih ada berita sedih. Teman-teman calon istri saya akhirnya tidak hadir ke pernikahan meskipun saya berusaha untuk mengajak mereka datang. Saya pribadi menelepon masing-masing dari mereka untuk menjelaskan mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan dan mengapa saya tidak ingin meminta maaf tetapi mereka tidak terlalu peduli. Bahkan ketika saya meminta mereka hadir hanya untuk kebaikan istri saya, mereka tidak terlalu antusias dan itu tampak aneh bagi saya karena saya pasti akan menghadiri pernikahan teman meskipun saya tidak begitu menyukai orang yang mereka nikahi. Saya baru mengetahui alasan sebenarnya kemarin ketika istri saya akhirnya mengaku bahwa dia sudah merasa teman-temannya tidak akan hadir. Apakah saya minta maaf atau tidak? Hanya karena dia menolak melakukan apa yang mereka minta dan tidak setuju dengan mereka. Mereka tidak suka itu sama sekali dan percaya bahwa mereka adalah satu kesatuan sehingga mereka selalu perlu bersatu. Mereka adalah teman-teman dari sekolah menengahnya dan meskipun dia berhasil mempertahankan hubungan mereka selama bertahun-tahun karena mereka tidak pernah benar-benar memiliki perselisihan yang penting. Ini adalah pertama kalinya persahabatan mereka diuji dan dia memilih saya daripada teman-temannya yang mereka tidak suka sama sekali. Dia mengatakan bahwa dia sedikit kecewa tentang hal itu tapi terlalu malu untuk mengakuinya karena semuanya terlalu childish. Saya tidak keberatan, meskipun setidaknya sekarang saya yakin bahwa ini bukan benar-benar kesalahan saya dan teman-temannya hanya egois. Istri saya bahkan mengatakan bahwa sebagian dirinya senang bahwa mereka menolak untuk hadir karena dia akhirnya bisa berhenti mencoba untuk selalu berusaha masuk dan hidup sesuai dengan aturan teman-temannya tanpa terus-menerus mencari persetujuan mereka. Jadi itu baik bagi kami, saya kira. Juga, orang tua mantan saya akhirnya merespons saya pada malam sebelum pernikahan saya.
Saya menjelaskan kepada mereka dengan tergesa-gesa apa yang telah dicoba oleh putrinya dan bagaimana mereka perlu pergi ke hotel tempat dia menginap dan membawa dia pulang dengan mereka untuk keselamatannya sendiri karena dia benar-benar psikotik dan delusional, dan saya tidak berpikir itu baik baginya untuk sendirian. Ternyata, mereka sedang berlibur hiking di mana mereka tidak memiliki jaringan tetapi sekarang mereka sudah kembali. Mereka berjanji kepada saya bahwa mereka akan datang untuk membawa dia pulang secepat mungkin dan bahkan berterima kasih kepada saya telah memberitahukan mereka. Saya belum mendengar kabar dari mereka sejak itu tapi saya kira mereka berhasil membawanya pulang dengan selamat. Update 3, Hai, teman-teman. Sudah seminggu sejak pernikahan saya dan sayangnya. Ini hanya drama belaka sejauh ini. Seperti yang saya sebutkan, pacar saya atau orang tuanya tidak pernah menghubungi saya sejak terakhir kali saya berbicara dengan orang tuanya. Saya mengira bahwa mereka akan membawanya pulang tetapi ternyata tidak. 2 malam yang lalu, ada ketukan di pintu kami, dan karena sudah sangat larut, istri saya dan saya tidak tahu siapa yang bisa datang karena kami tidak mengharapkan siapapun. Saya membuat kesalahan dengan membuka pintu sebelum melihat melalui kamera dan ketika saya membukanya, mantan saya mendorong saya dan masuk dengan tas-tasnya. Istri saya sedang duduk di sofa dan benar-benar meloncat berdiri begitu mantan saya masuk. Saya hendak bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di rumah saya tetapi sebelum saya bisa mengatakan apapun, dia memberitahu saya bahwa dia datang untuk tinggal. Dia mengatakan bahwa orang tuanya sudah datang untuk membawanya pulang beberapa hari yang lalu tetapi dia menolak pergi karena dia tahu bahwa saya akan membawanya kembali segera. Istri saya dan saya terkejut dan tidak tahu bagaimana merespon karena semuanya terlihat sangat gila. Dia memberitahu saya bahwa orang tuanya telah mencoba memaksanya untuk pulang bersama mereka tetapi dia telah bertengkar besar dengan mereka dan akhirnya tinggal di hotel. Tetapi sekarang dia kehabisan uang jadi dia memutuskan untuk pindah ke rumah saya. Alasannya adalah bahwa jika saya menghabiskan cukup waktu dengannya sekali lagi maka saya akan diingatkan pada masa lalu dan saya akan jatuh cinta dengan dia sekali lagi. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana merespon hanya karena semuanya terasa begitu aneh. Istri saya mencoba berbicara dengannya tetapi dia mengabaikan kehadirannya sama sekali dan terus berbicara kepada saya, menuntut agar saya membiarkannya tinggal bersama kami. Saya memberitahunya, sesantun mungkin, bahwa saya adalah pria yang sudah menikah sekarang dan dia tidak bisa tiba-tiba muncul di sini untuk tinggal bersamaku tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak menerima pernikahan itu jadi di matanya, saya masih belum menikah. Saya tidak percaya bahwa ini sedang terjadi tetapi saya juga tidak memiliki hati untuk mengusirnya karena jujur. Dia tampak sangat tidak stabil dan bagi saya terlihat bahwa dia memerlukan bantuan. Jadi saya memintanya duduk dan memberitahunya untuk menunggu di ruang tamu sementara saya pergi ke kamar dengan istri saya untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Untungnya, istri saya juga cukup simpatik dan tahu bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang perilaku mantan saya. Dia membutuhkan bantuan serius, profesional dan kami menyadarinya. Saya mencoba menghubungi orang tuanya tetapi mereka tidak mengangkat panggilan saya dan membalas pesan singkat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memaksanya untuk pulang lagi dan dia jelas terlalu psikotik untuk tinggal bersama mereka jadi sekarang dia sendirian. Mereka jelas malu padanya dan sungguh memalukan bagaimana mereka siap untuk membuang putri mereka sendiri begitu mereka menyadari bahwa dia sedang mengalami sesuatu. Tanpa opsi lain yang tersisa, saya memutuskan untuk menelepon orang tua saya yang datang dalam waktu setengah jam. Mantan saya sudah tertidur di sofa sementara itu dan itu cukup beruntung karena ketika orang tua saya tiba, kami memutuskan untuk membawanya ke seorang terapis sesegera mungkin karena tidak ada yang bisa kita katakan dalam situasi seperti ini. Setelah dia pulang, dia meminta maaf kepada kami berdua atas masalah yang telah dia sebabkan dan mengatakan bahwa dia malu dengan segala yang telah terjadi. Istri saya dan saya merasa sangat canggung selama kejadian ini tetapi kami memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja dan menyarankannya untuk menjaga dirinya sendiri sebelum dia kembali ke rumah. Saya tidak tahu apakah itu akan membantu atau tidak tetapi saya menghubungi ibu mantan saya dan memberitahunya tentang segala sesuatu yang telah terjadi dan saya kira akhirnya membuat mereka menyadari seriusnya situasi. Dia memberitahu saya bahwa dia pindah tinggal dengan putrinya dan mengatakan bahwa dia akan tetap mengabari kami. Dan terlepas dari apa yang telah terjadi sejauh ini, istri saya dan saya benar-benar berharap bahwa dia akan sembuh.